Halo, kami dari kelompok 5 dan berikut adalah nama dari anggota-anggota kelompok 5. Di video kali ini kami akan membahas beberapa budaya yang ada di Bali. Yang pertama adalah pawai ogoh-ogoh. Menurut KBBI, ogoh-ogoh merupakan patung yang terbuat dari bambu, kertas, dan lain sebagainya. Ogoh-ogoh ini dibuat dengan memiliki rupa yang menyeramkan. Meskipun terkesan sangar dan menakutkan, penampilan ogoh-ogoh memiliki makna sekaligus sebagai salah satu rangkaian dari upacara pergantian Tahun Baru Caka. Tradisi pawai ogoh-ogoh ini termasuk dalam ritual Hari Raya Nyepi. Ogoh-ogoh ini mulai diarak menjelang malam, yaitu sekitar pukul 6 sampai 6.30 sore hari, tepatnya 1 hari sebelum Hari Raya Nyepi. Ogoh-ogoh ini diarak keliling kota atau hanya melewati persimpangan jalan yang bermakna buta kala. Artinya, sifat-sifat keraksasaan atau sifat buruk dalam diri manusia dipanggil dan dikumpulkan. Nah, setelah diarak, ogoh-ogoh tersebut akan dimusnahkan dengan cara dibakar. Pembakaran ini mengandung arti melenyapkan sifat-sifat buruk yang melekat dalam diri manusia. Dengan demikian, umat Hindu siap menyambut Tahun Baru Caka dengan keadaan bersih lahir dan batin. Lalu, tradisi Omed-Omedan. Tradisi Omed-Omedan. Tradisi ini digelar setahun sekali, bertepatan saat hari Ngembak Geni atau sehari setelah Hari Raya Nyepi. Prosesi ini hanya diikuti oleh kalangan muda-mudi atau yang belum menikah dengan umur minimal 13 tahun. Omed-Omedan berarti tarik-menarik antar pemuda dan pemudi warga Banjar dan terkadang dibarengi dengan adegan ciuman di antara keduanya. Tradisi ini digelar sebagai wujud kegembiraan setelah pelaksanaan Hari Raya Nyepi. Ini sebuah warisan budaya leluhur di Pulau Bali, memiliki nilai sakral dan dipercaya akan mengalami hal buruk jika tradisi ini tidak dilangsungkan. Berikutnya, Gebuk Ende Seraya. Gebuk Ende Seraya atau juga perang rotan merupakan warisan budaya dan tradisi leluhur yang masih dilakoni oleh warga sampai saat ini. Tradisi unik ini digelar berkaitan dengan musim kemarau atau bisa dibilang untuk memohon turun hujan pada sasi Kapat, yaitu kalender Hindu Bali pada bulan Oktober sampai dengan November. Letak geografis desa Seraya pada dataran tinggi cenderung tandus, mengandalkan peran alam terutama musim penghujan yang sangat diharapkan, dan akan menjadi kendala jika kemarau berkepanjangan. Maka untuk itu, Gebuk Ende selalu digelar pada musim kemarau. Karena mata pencaharian sebagai petani, itulah sebabnya kebutuhan air adalah prioritas utama di desa ini. Untuk itu, Gebuk Ende selalu digelar untuk memohon turunnya hujan. Berikutnya adalah Hari Raya Nyepi. Oke, Hari Raya Nyepi. Siapa sih yang tidak kenal dengan perayaan Hari Raya Nyepi di Pulau Bali? Hari raya ini digelarkan sekali dalam setahun sebagai penyambutan Tahun Baru Isaka yang jatuhnya pada bulan Mati atau Tilem Sasi Kesanga. Sebuah penyambutan tahun baru yang berbeda, yaitu dengan kesunyian, ketenangan, lenggang, dan sepi. Itulah sebabnya semua warga pada saat Hari Raya Nyepi tersebut tidak boleh bepergian, menghidupkan api, membuat kegaduhan, ataupun bersenang-senang. Termasuk fasilitas umum juga ditutupkan kecuali rumah sakit. Nah, tujuan dari perayaan ini untuk bisa introspeksi diri atau mula sarira dan merenung dalam suasana hening agar bisa berkonsentrasi lebih maksimal.
Seharian tinggal di rumah dan bersembahyang melakukan brata dan meditasi agar nantinya bisa memulai kehidupan yang lebih baik pada bulan berikutnya pada sasi kedasa, semua kedas, bersih dan suci untuk memulai kehidupan baru. Sekian, terima kasih. Starting from 6 a.m., there is a 24 hours mandatory period of silence. No one on the entire island leaves their house. Every shop, restaurant, tourist activity, and even the airport is closed to all locals and even the foreigners here on holiday. This day is called Nyepi. Berikutnya, upacara ngaben. Upacara ngaben. Dalam bahasa Hindu, ngaben berarti memisahkan jiwa dari jasad. Pemisahan jasad ini dilakukan melalui kremasi. Asal-usul ritual ini dilakukan oleh Bharatayuddha, keturunan Kaisar Bharata, di India sekitar 400 sebelum Masehi. Mereka percaya bahwa upacara kremasi ini akan membawa kembali tubuh almarhum ke dasar alami tubuh. Umat Hindu juga percaya bahwa upacara ngaben ini akan membebaskan jiwa dari perbuatan buruk selama hidup di dunia. Tak lain, tujuannya untuk mengantarkan mereka ke surga dan bereinkarnasi menjadi pribadi yang lebih baik. Yang membuat proses kremasi ini berbeda dari yang lain adalah karena upacara kremasi ini dilakukan secara terbuka. Lambat laun, upacara ngaben ini mulai masuk ke Bali pada abad ke-8 dan diwariskan secara turun-temurun. Di era modern ini, kebudayaan ngaben masih terus dilakukan dan menjadi tradisi agama Hindu di Bali. Ini adalah ritual pemakaman umat Hindu Bali atau lebih dikenal ngaben. Tradisi ini sangatlah unik dan mengagumkan. Itu terlihat dari banyaknya proses ritual. Berikutnya, tradisi Mekotek. Tradisi Mekotek. Hindu dan adat Mekotek merupakan dua hal yang saling berkaitan. Tradisi tersebut diwariskan secara turun-temurun oleh leluhur penganut Hindu di Bali. Ritualnya diselenggarakan sesuai Hari Raya Kuningan di Desa Munggu. Tujuan pelaksanaan tradisi ini adalah untuk menolak bala, menetralkan aura negatif, serta menyatukan umat. Ritual dimulai dengan acara jalan kaki mengelilingi Desa Munggu. Masing-masing peserta membawa tongkat berbahan bambu. Setelah itu, mereka menyusun tongkat hingga membentuk piramida. Saat susunan tersebut tampak kuat, seseorang naik ke atasnya. Sementara itu, orang-orang yang memegang tongkat harus menahan agar susunan tidak runtuh.